Segera download Apa saja yang Quran disebut oleh Tadabbur, Al-Quran jika dia meraih tafsir satu dalam kebaikan. genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Masail Jahiliyah, yaitu tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan perkara-perkara jahiliyah. Kita sampai pada al-mas'alah ats-tsalitsah wa tsamanun, yaitu perkara yang ke-83 ya. Atau ke-84, yaitu ittikhaduha a'yadan, yaitu menjadikan kuburan sebagai id ya, sebagai id. Datang dalam hadis Rasulullah SAW di antara wasiat beliau atau perkataan-perkataan beliau, peringatan beliau menjelang wafat beliau adalah beliau berkata, "Laknatullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajida." Allah melaknat Yahudi Nasara, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Kemudian juga di antara wasiat beliau sebelum meninggal beliau berkata, "Wala tattakhidhu qabri ida, la taj'alu kubura maqabir masajid wala taj'alu qabri idan, dan janganlah kalian menjadikan wala taj'alu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, sebagai tempat perayaan." Id dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang berulang-ulang ya. Diulang-ulang untuk berkumpul di situ, atau waktu yang diulang-ulang, sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya namanya Id ada dua model ya. Jadi al-Id itu diambil dari al-Aud. Itu yang berulang-ulang, yang diulang-ulangi. Ya. Dan Id dalam syariat ada dua, ada namanya al-Id zamani, yaitu yang berulang, perayaan hari raya, perayaan yang berulang terkait dengan waktu. Seperti apa? Seperti Jumat, Idul Usbu, perayaan mingguan itu, hari Jumat. Kemudian ada namanya Idul Fitri, Idul Fitr, sama Idul Adha ya. Ini semua terkait dengan zaman. Dan ada namanya Idul Al-Makani, yaitu terkait dengan yang berulang-ulang, yang terkait dengan tempat, yaitu tempat yang didatangi berulang-ulang. Seperti misalnya Arafah, Mina ya, misalnya Arafah, padang Arafah ya. Mina ya. Tatkala melaksanakan ibadah haji ya. Jadi tempat untuk berkumpul ya, tempat didatangi berulang-ulang, itu tempat untuk berkumpul yang didatangi berulang-ulang. Seperti ketika ada seorang bernazar an yanhira ibilan bibuana. Ada seorang datang, dia bernazar kepada Nabi, dia ingin, ya Rasulullah, saya bernazar untuk menyembelih seekor onta di Buana. Maka Rasulullah SAW bertanya tentang Buana, suatu tempat namanya Buana. Kata Rasulullah SAW, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad, apakah di sana ada berhala yang masih disembah atau pernah disembah di tempat tersebut?
Kata orang-orang tidak ada di Bubuana, tidak ada berhala lagi. Rasulullah berkata lagi, hal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di situ ada id, tempat perayaan mereka di tempat tersebut? Ya. Dalam hadis Nabi bertanya tentang Buana. Tempat namanya Buana. Buana. Kata Nabi, wa hal kana fiha idun min a'yadihim. Apakah di tempat tersebut ada id, ada tempat kumpul perayaan, tempat berkumpul? Jadi id itu, jadi ketika dijawab bahwasanya di sana tidak ada tempat orang-orang musyrikin dulu berkumpul, kata Rasulullah SAW, kalau gitu silakan menyembelih di buana tersebut. Intinya yang saya sampaikan bahwasanya namanya Id bisa berkaitan dengan waktu Idul Fitri, Idul Adha, dan bisa terkait dengan tempat berkumpul-kumpul. Di antaranya Rasulullah SAW melarang kuburannya untuk dijadikan tempat berkumpul yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu, ya, dan karena ini adalah merupakan sarana yang bisa mengantarkan kuburan Nabi SAW diibadahi. Maaf, kita lanjutkan. Adapun makna apa yang dimaksud dengan Rasulullah SAW kuburannya tidak boleh dijadikan kuburan, tidak bolehkan id, ya. Tidak boleh jadi id. Artinya adalah tidak boleh jadi tempat perkumpulan. Tempat perkumpulan layaknya orang hari raya. Orang hari raya. Itu jangan sampai seorang kemudian ramai-ramai datang ke kuburan Nabi SAW seperti mengadakan perayaan di kuburan Nabi. Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya. Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Oleh karenanya, di antara makna menjadikan kuburan Nabi SAW sebagai Id, yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ali bin Husain, ya. Dan dia adalah salah seorang ya dari Ahlul Bait. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Dia melihat ada orang yang datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia berharap berdoa di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mudah dikabulkan. Dia tidak sedang berdoa kepada Nabi, tapi dia berdoa kepada Allah di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dilihat oleh salah seorang cucu-cucu Nabi, yaitu putranya Al-Husain, yaitu Ali bin Husain Zainal Abidin. Maka dia pun tegur orang tersebut, itu jangan berdoa, jangan di sini. Kemudian dia berkata, "Ala uhadditsuka bi haditsin sami'tuhu min abi?" Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang suatu hadis yang aku dengar dari ayahku? An jaddi, ayahku maksudnya Al-Husain, dari jaddi maksudnya Ali bin Abi Thalib, an Rasulillah, dari Rasulullah. Jadi sebutkan silsilah dia. Ini saya akan sampaikan kepada engkau satu hadis yang saya dengar dari bapakku itu Husain bin Ali, dari kakekku maksudnya Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri idan. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tempat yang berulang-ulang didatangi. Wala buyutakum kubura, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum wa taslimakum yablughuni haitsu ma kuntum. Bersalawatlah kepadaku karena sungguhnya salat kalian dan salawat kalian dan salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Jadi Rasulullah SAW melarang kuburan untuk didatang-datangi. Ya, Rasulullah larang didatangi, ya, dengan cara berkala, sering-sering ke kuburan Nabi. Rasulullah SAW melarang. Dan ini dipahami oleh Ali bin Husain. Dan dia adalah salah satu dari cucu-cucu Nabi SAW. Dia mengatakan jangan, kalau berdoa tidak mesti harus di sini.
Kalau kau berdoa tidak harus di samping kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang akan hal ini. Rasulullah melarang akan hal ini. Oleh karenanya, ini di antara salah satu makna menjadikan kuburan Nabi sebagai id, yaitu sengaja berdoa di kuburan Nabi dengan meyakini bahwasanya berdoa di sisi kuburan Nabi lebih afdal, lebih dikabulkan, ya. Bahkan sebagian orang menyangka lebih afdal daripada di masjid berdoa di kuburan. Nabi melarang, dan ini pemahaman dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu dia lebih paham tentang periwayatan yang terkait dengan Ahlul Bait, ya, karena dia adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga dari riwayat yang lain, kalau tadi dari Ali bin Husain, sekarang dari Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kata Abu Sa'al, Suhail bin Abi Sa'al, dia berkata, Ra'anil Hasan. Suatu hari Al-Hasan melihatku, radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Indal qabr, aku sedang berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanadani, kemudian dia panggil aku. Dan Hasan wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Dia sedang berada di rumah ibunya Fatimah. Yata'asya, makan malam. Faqala halumma ilal asya. Maka Hasan memanggilku, dan dia orang yang sangat karim, baik. Dia mengatakan, marilah makan di sini, makan malam. Faqultu la uriduhu, kata Suhail bin Abi Sahal, aku lagi tidak ingin makan malam. Kemudian Hasan bertanya, "Mali ra'aituka indal qabr?" Kenapa engkau di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada apa gerangan? Faqultu salamtu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mengucapkan salam kepada Nabi. Faqala idza dakhaltal masjid fasallim, kalau kau masuk masjid salim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena akan sampai. Tsumma qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu berkata, la tattakhidhu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, tetap diulang-ulang didatangi. Wala tattakhidhu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wa sallu alayya, bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum, sungguhnya salawat kalian tablughuni haitsu ma kuntum, akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat Yahudi Nasara menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ya. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Ingat kata Hasan, engkau memberi salam kepada Nabi sama dengan orang yang di Andalus, di Maghrib, yang ribuan kilometer dari sini, memberi salam kepada Nabi sama saja, enggak ada bedanya. Jadi tidak perlu kamu sengaja memberi salam harus di hadapan kuburan Nabi, tidak harus. Kalau pas lewat, salam silakan. Tapi sengaja bolak-balik mengucapkan salawat dan salam harus kuburan Nabi, maka Nabi larang. Karena Rasulullah berkata, la tattakhidhu qabri idan. Jangan menjadikan kuburanku sebagai id. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang termulia yang kita wajib bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak suka kuburan dijadikan id sebagai tempat yang datang berulang-ulang. Kalau mau salawat dan salam tidak harus di depan kuburan. Kalau berdoa tidak harus di depan. Tadi hadis Ali bin Husain yang sebelumnya kita sebutkan, ketika dia menegur orang yang berdoa di kuburan Nabi, mungkin menyangka akan dikabulkan, maka ditegur juga, tidak perlu. Kalau berdoa tidak mesti di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kuburan-kuburan orang-orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu lebih utama untuk tidak seperti itu, ya. Adapun makna la tattakhidhu qabri idan, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Di antaranya Al-Munawi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, dalam kitabnya Faidul Qadir, dia menerangkan la tattakhidhu qabri idan. Tentang hadis Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ai la tattakhidhu qabri madhhara idin, jangan kalian menjadikan kuburanku seperti suasana hari raya. Wa ma'nahu, maknanya an-nahyu 'anil ijtima' li ziyaratihi. Larangan untuk berkumpul-kumpul untuk ziarah kuburan Nabi. Ijtima'ahum lil id, sebagaimana mereka berkumpul-kumpul untuk hari raya. Imma lidaf'il masyaqqah, bisa jadi karena menyulitkan, karena itu repot harus kumpul-kumpul kemudian baru ziarah kuburan Nabi. Au karahata an yatajawaza wahidun at-ta'zim, atau dikhawatirkan ada seorang berlebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sebutkan dua kemungkinan. Kemungkinan itu repot, kumpul-kumpul seperti hari raya, atau seorang khawatir berlebihan mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Al-Munawi bermadzhab Syafi'i. Kemudian juga beliau berkata, yukhadhu minhu, faedah dari hadis ini, larangan menjadikan kuburan sebagai id, sebagai tempat berkumpul. Anna ijtima' al-'amma fi ba'd adrihatil awliya fi yawmin aw syahrin makhsusin minas sanah. Ada apa yang dilakukan oleh orang-orang umum, orang awam, mereka berkumpul di sebagian kuburan-kuburan para wali pada hari tertentu atau bulan tertentu dari setiap tahun. Wa yaquluna hadza yaumu walidi syekh, dan mereka mengatakan hari kelahirannya syekh, maka kita
ke kuburan ini, wa ya'kulun wa yashrabun. Mereka makan, mereka minum, rubbama yarqusun, terkadang mereka di antara mereka ada yang berjoget. Manhiyun anhu, dilarang. Syar'an, dan ini dilarang secara syariat. Wa ala wali syar'i rad'uhum, dan wajib bagi wali ulama bagi ulama untuk membantah mereka, ya. Ala dzalik wa inkaruhu alaihim wa ibtaluhu, wajib untuk diingkari dan wajib untuk dibatalkan acara tersebut. Jadi beliau sebutkan ada sebagian orang berkumpul-kumpul datang ke kuburan tiap hari tertentu atau bulan tertentu, setiap tahun datang ramai-ramai, entah merayakan hari kelahirannya, entah merayakan hari kematiannya, kemudian makan-makan, minum-minum, terkadang ada joget-joget. Ini semua hukumnya haram menurut beliau karena Rasulullah mengatakan la taj'alu qabri idan, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ya. Oleh karenanya ini adalah tradisi jahiliyah dilakukan oleh sebagian orang-orang di kuburan-kuburan yang dianggap wali. Seperti Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan orang-orang datang ke kuburan Sayyid Al-Badawi. Mereka seperti itu, mereka datang entah hari lahirnya Syekh atau hari kematiannya Badawi. Kemudian mereka datang rame-rame situ ijtima, kumpul-kumpul. Tidak boleh Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW saja melarang kuburannya digitukan, apalagi selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpedaya dengan banyaknya orang yang melakukannya. Mau dibilang datang ke kuburan Said Al-Badawi 1 juta orang kayak 2 juta orang, tidak ada ukurannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu ingin ziarah kuburan Nabi terus, tapi ada aturannya. Kalau Nabi larang jangan kita langgar. Ya, makanya kata Anas bin Malik, "Maka kana ahadun ahabba ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu bima ya'lamuna min karayatihi lidzalik." Bahwasanya tidak ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau mereka lihat Nabi datang, mereka tidak berdiri karena mereka tahu Nabi tidak suka hal tersebut. Jadi seorang mengungkapkan cinta kepada Nabi sesuai dengan aturan Nabi. Kalau Nabi bilang jangan jadikan kuburanku sebagai id, jangan ditinggikan, jangan ditulisin, jangan ikuti. Bukan kemudian muncul pernyataan, kalau kamu tidak tinggikan kuburan Nabi, kamu tidak menghargai Nabi. Dia kan Rasulullah. Kalau kamu tidak menulis nama-nama, kamu tidak menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak kumpul-kumpul tiap tahun ke kuburan Nabi, berarti kita tidak menghargai Nabi. Ini enggak benar. Kamu cinta Nabi, ikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi larang mah jangan dilanggar. Nabi larang menjelang meninggal, Nabi melarang, bukan main-main. Orang kalau sudah mau meninggal pasti mengucapkan perkataan-perkataan yang penting menurut dia. Nabi ini ucapkan hal ini menjelang meninggal. Dan ini dipahami oleh cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutkan hadis dari Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kita juga sebutkan hadis dari Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya sudah, kalau kuburan Nabi tidak boleh kita gitukan, bagaimana lagi dengan kuburan-kuburan ulama-ulama yang lain? Ikut dalil, jangan ikut banyak orang. Kalau kita ikut banyaknya orang, itu banyak orang kok Nasara lebih banyak daripada kita. Lebih banyak daripada kita. Ukuran banyak bukan ukuran kebenaran. Jangan mentang-mentang karena banyak orang kemudian itu yang benar, kemudian arogan dan yang tidak boleh ya. Ukuran kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis bagaimana Rasulullah larang maka kita ikuti. Baik. Kita lanjutkan. Jadi tidak boleh menjadikan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat kumpul-kumpul, tidak boleh. Seorang kalau ingin ziarah kubur, tujuannya adalah mengingat kematian. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ziarah kuburan untuk ingat akhirat atau mendoakan sang mayit. Adapun menjadikan tempat kumpul-kumpul, sebut tempat berkah, berdoa di situ dianggap dikabulkan, ini semua salah. Ini semua salah, ini tidak ada dalilnya. Nabi saja ada orang mau doa di kuburan Nabi, ditegur. Itu bukan berdoa kepada Nabi, berdoa kepada Allah, tapi menganggap di kuburan Nabi lebih afdal, ditegur. Ini termasuk bentuk menjadikan kuburan sebagai id karena didatangi berulang-ulang. Tapi berikutnya di antara tradisi jahiliyah adzabhu indal kubur, menyembelih di sisi kuburan. Ya. Menyembelih di sisi kuburan. Menyembelih di sisi kuburan ada dua model. Ada dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan. Yang pertama menyembelih
kepada Allah. Hanya saja di kuburan. Yang kedua, menyembelih untuk mengagungkan penghuni kubur. Penghuni kubur. Kalau ini merupakan kesyirikan tentunya, ini merupakan syirik akbar. Karena menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis, la'anallahu man dzabah li ghairillah. Allah melaknat, dalam hadis Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Untuk selain Allah, tidak boleh. Menyembelih untuk laut, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk gunung, hukumnya haram semuanya ya. Dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala ar-rajulu an-nara fi dhubabin wa dakhala ar-rajulu al-jannata fi dhubabin. Ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat. Bagaimana? Rasulullah jelaskan ya. Dua orang lewat suatu tempat dan mereka penghuni tempat tersebut punya berhala yang disembah dan mereka mengatakan tidak boleh seorang pun lewat kecuali menyembelih sesuatu. Akhirnya mereka mengatakan kami tidak punya apa-apa. Yang satu mengatakan aku tidak akan menyembelih apapun. Akhirnya dibunuh dan dia pun masuk surga gara-gara membela tauhid. Yang satunya menggampangkan, dia mengatakan saya tidak punya apa-apa. Untuk saya sembelihkan buat berhala kalian, kata mereka, qarrib walau thubaban. Sumbangkanlah, ya, berilah sajen meskipun hanya seekor lalat. Faqarraba thubaban, maka dia ambil seekor lalat, dia taruh. Fakhallau sabilahu, dia dibiarkan lewat. Famata fadakhala nar, dia mati masuk neraka gara-gara seekor lalat. Sajen untuk berhala. Apalagi nyembelih, apalagi ayam, apalagi kambing. Nyembelihnya bukan untuk Allah, nyembelihnya untuk penghuni dewi laut lah, dewi apa kayak dewi padi kah apalah. Untuk dewa gunung lah, penghuni gunung, pendunggu gunung. Ini semua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyembelih kepada selain Allah syirik, ini kufur akbar, syirik akbar. Tentu ini tidak boleh. Yang kita bahas yang ini, yang kita bahas adalah yang ini. Menyembelih kepada Allah hanya saja di kuburan ini juga tidak boleh karena ini dikhawatirkan bisa disalahpahami. Orang-orang yang melihat menyangka ini menyembelih untuk penghuni kubur sehingga akhirnya ini ikut bisa melariskan kesyirikan, ikut melariskan acara kesyirikan. Maka tidak boleh. Misalnya, contoh sederhana, misalnya di suatu pantai, ada suatu pantai, itu sering orang tahu orang nyembelih kambing untuk laut. Nyembelih kambing untuk laut. Kita lagi berkemah di situ, kita ingin nyembelih untuk kita makan. Ya. Tapi kalau itu tempat biasanya nyembelih untuk laut, dikhawatirkan kita menyembelih orang nyangka bakalan untuk diserahkan ke laut, maka sebaiknya jangan nyembelih di situ. Karena orang yang melihat bisa salah sangka. Namun kebanyakan orang, perhatikan, kebanyakan orang tidaklah dia menyembelih di kuburan kecuali mengagungkan juga penghuni kubur. Ya, mungkin dia menganggap menyembelih di situ lebih afdal. Dan ini adalah sarana kepada kesyirikan ya. Jika perhatikan ya. Jika dia menyembelih untuk Allah tapi merasa lebih afdal jika di kuburan wali, ini dia ada pengagungan terhadap wali, maka ini sarana kesyirikan. Sarana bisa mengantarkan pada kesyirikan. Pada kesyirikan. Logikanya begini. Kalau menulis di kuburan dilarang, meninggikan kuburan saja dilarang. Taruh lampu di kuburan dilarang, yang larang siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi nyembelih di kuburan, ibadah di kuburan nyembelih ya. Orang menyangka ya dia lagi lagi beribadah kepada sang penghuni kubur, lagi taqarrub mendekatkan diri kepada penghuni kubur. Nah, paling tidak bisa jadi dia menyangka di sini lebih afdal, maka dilarang ya. Karena
jika menulis meninggikan bisa mengantarkan kepada kesyirikan, apalagi merasa menyembelih di situ lebih afdal. Itulah makanya Rasulullah SAW melarang ibadah di kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Subhanallah, tapi semua aturan Nabi tentang kuburan semua dilanggar. Sebagian orang mati-matian untuk bisa membela apa yang dilarang oleh Nabi. Membela mati-matian apa yang dilarang oleh Nabi. Ya. Makanya kita bersyukur misalnya di Arab Saudi kuburan-kuburan ya dijadikan datar semua ya. Kalau kita ke Baqi, di situ ada kuburan ulama banyak, para sahabat, ada Imam Malik juga dikubur di situ. Imam-imam Ahlussunnah, ada Ahlul Bait juga dikubur di situ. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seandainya dibuat besar-besar, jadi orang nanti jangan-jangan bukan ngaji di Masjid Nabawi, ngajinya di kuburan situ ya. Ya, alhamdulillah diratakan dan alhamdulillah tidak menimbulkan fitnah. Agar kita tahu semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau orang-orang ahlul bidah mengatakan, lihat pemerintah Arab Saudi tidak menghormati para wali-wali Allah, kuburannya dibiarkan begitu saja lah. Yang nyuruh Nabi. Yang nyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Bahkan apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj? Ala aba'athuka dalam Sahih Muslim. Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku utus engkau, tugaskan kepada engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskan kepadaku. Allah tada' qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada kuburan tinggi kecuali kau ratakan. Kalau ada kuburan nongol tinggi, ratakan. Ini pernah Nabi tugaskan Ali untuk melakukannya dan Ali menugaskan Abu Hayyaj untuk melakukannya. Ini wasiat leluhur, wasiat Nabi, wasiat Ali bin Abi Thalib. Kemudian datang orang sekarang mengatakan itu bentuk tidak menghargai, kuburan sudah tinggi diratakanlah. Kamu tidak menghargai Nabi, Nabi yang suruh kamu tidak hargai. Ini fenomena yang menyedihkan ya. Fenomena yang menyedihkan. La haula wala quwata illa billah ya. Sebagian orang Masya Allah ya, kuburan diagung-agungkan, sementara rumah Allah tidak diagungkan. Bahkan dibakar, waliyadzubillah. Semoga mengampuni dosa-dosa kaum muslimin. Taib, kita lanjutkan. Al-mas'alah sadisa wa thamanun, perkara 86. At-tabarruk bi atharil mu'azzamin ya. Mencari berkah dari peninggalan al-mu'azzamin, peninggalan orang-orang yang tokoh-tokoh. Jadi mencari keberkahan dari peninggalan para tokoh. Kadarin nadwah. Kata Syekh Muhammad Bahar rahimahullah, seperti Darun Nadwah. Nah, Darun Nadwah adalah kebanggaan orang Quraisy. Ya, situlah dulu Quraisy berjaya ketika Qusay bin Kilab nenek moyang Nabi SAW, salah seorang keturunan Quraisy yang disebut dengan Quraisy Shaghir, ya Quraisy yang junior ya. Dialah nenek moyang Nabi yang kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengumpulkan anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, ya orang-orang Quraisy untuk merebut kembali kota Mekah. Akhirnya berhasil kota Mekah direbut dari kabilah Al-Khuza'ah. Tadinya sebelumnya dikuasai oleh Jurhum, kemudian dikuasai oleh Khuza'ah. Setelah wafatnya Nabi Ismail alaihissalam, kekuasaan Mekah diambil oleh kabilah Jurhum. Setelah itu kabilah Jurhum melakukan pelanggaran-pelanggaran, datanglah kabilah Khuza'ah menguasai. Setelah kabilah Khuza'ah menguasai, akhirnya dikuasai kembali oleh anak keturunan Nabi Ismail, yaitu Qusay bin Kilab, nenek moyang Nabi SAW. Kemudian dia buatlah peraturan tentang kota Mekah dan dibuatlah sebuah namanya Darun Nadwah. Seperti majelis permusyawaratan kalau zaman sekarang ya. Situlah mereka kumpul, situlah mereka diskusi pembesar-pembesar Quraisy. Ternyata Darun Nadwah ini kemudian dipakai selanjutnya oleh orang-orang Abu Jahal CS dan yang lain-lainnya ya. Dan itu ada terus sampai di zaman, kalau tidak salah zaman Muawiyah, Darun Nadwah ini ada terus. Dan dipegang oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Ini contoh peninggalan tokoh-tokoh terdahulu. Wa iftikharu man kana tahta yadihi bidzalik. Kama qila li Hakim bin Hizam ya. Dan sebagian orang membanggakan punya peninggalan-peninggalan dari nenek moyang dahulu ya. Dia sangka ada keberkahannya, disangka ada kemuliaannya. Sementara Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, ponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha, dia jual Darun Nadwah karena warisan kembali kepada dia dan dia jual.
Dia jual Darun Nadwa itu lokasi tempat dulu peninggalan bersejarah, nenek-nenek moyang dulu di sini. Dia jual. Maka ditanya sama orang, "Bi'ta makrumata Quraisy." Engkau menjual kemuliaan orang Quraisy. Maka dia berkata, "Zahabatil makarim illa taqwa." Semua kemuliaan hilang kecuali ketakwaan. Seakan-akan dia mengatakan, "Enggak usahlah bangga-banggaan dengan apa namanya." Nah, itu semua yang penting adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada benda-benda bersejarah ya yang dikhawatirkan bisa menimbulkan penyimpangan, orang ini sejarah dulu pernah ini ya, kemudian mulai cari-cari berkah di situ, dan itu sangat mungkin terjadi. Jangan terjadi cari-cari berkah di situ. Padahal bahkan bangga-banggaan, mending dihilangkan, dihilangkan. Lihatlah Hakim bin Hizam, sahabat, ngerti ya sudah. Ini enggak ada manfaatnya, sudah jual aja. Dan sekarang sudah tidak ada Darun Nadwa. Sudah dijual dialih fungsikan, ya, alih fungsikan. Ya, sejarah sih boleh untuk mengenang, tapi kalau ternyata disalahgunakan untuk dicari-cari keberkahan yang tidak pada tempatnya, maka sebaiknya ditiadakan. Lihat bagaimana fikih Umar bin Khattab, sebagaimana sering kita sampaikan, ketika dia melihat ada Syajarat Ridwan, pohon yang di mana para sahabat pernah membaiat Nabi di bawah pohon tersebut, dan Nabi mengatakan seluruh yang membaiat aku di bawah pohon ini semuanya masuk surga kecuali satu orang munafik. Ada 1.400 sahabat seluruhnya di jamin surga membaiat Nabi di bawah pohon tersebut. Ketika Umar bin Khattab melihat orang-orang mulai datang ke situ, mulai salat di situ, kata Umar, tebang pohon tersebut. Ini padahal pohon bersejarah disebutkan dalam Al-Qur'an. Tapi ketika dikhawatirkan menimbulkan penyalahgunaan, dianggap itu lebih afdal salat di situ, maka disuruh Umar untuk radhiyallahu anhu untuk ditebang pohon tersebut. Oleh karena sampai sekarang tidak diketahui di mana letak pohon tersebut karena telah hilang asar-asarnya ya. Jadi apapun peninggalan kalau mengantarkan pada kesyirikan, hilangkan. Tauhid lebih agung daripada hanya sekedar nilai ekonomi atau nilai sejarah. Ya, nilai sejarah kalau ternyata melariskan kesyirikan ya, maka dihilangkan, tidak jadi masalah. Kecuali memang masih difungsikan, masih digunakan untuk tempat misalnya apa namanya, hal-hal bermanfaat, tidak jadi masalah. Tapi kalau dijadikan sarana kesyirikan, maka menggabungkan kalimat Allah itu lebih utama. Kita tidak ingin saudara-saudara kita terjerumus dalam kesyirikan atau terjerumus dalam sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Perkara berikutnya, perkara 87, 88, 89 dan 90. 4 perkara yang dilarang oleh Nabi, dan ini kebiasaan jahiliyah, tradisi jahiliyah tersebut dalam satu hadis. Secara lengkap dalam satu hadis. Keempat perkara tersebut ya. Al-fakhru bil ahsab, yang pertama bangga dengan kedudukan, dengan nenek moyang. At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Yang ketiga al-isqa bil anwa, meminta hujan dengan bintang-bintang. Yang keempat niyaha, yaitu meratapi mayat ya. 4 perkara ini disebutkan oleh Nabi dalam satu hadis. Ya. Nabi SAW bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." 4 perkara dari umatku yang merupakan perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, yang mereka tidak meninggalkan 4 perkara jahiliyah ini. Apa 4 perkara tersebut? Al-fakhru fil ahsab, membanggakan nenek moyang. Kemudian yang kedua, wa ta'nu fil ansab, mencela nasab. Wal istisqa bin nujum, kemudian yang ketiga adalah minta hujan dengan nujum atau meyakini bintang adalah sebab turunnya hujan. Wan niyaha, niyaha adalah meratapi mayat. Wa qala, dan Nabi berkata, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha, dan wanita yang meratapi mayat teriak-teriak jika dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumal qiyamah, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, maka dia pakai baju yang menutup tubuhnya terbuat dari qatiran. Qatiran ada yang mengatakan apa namanya, tembaga yang mendidih ya, sehingga panas luar biasa. Ada yang mengatakan semacam aspal yang dijadikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dir'un min jarab, dir'un adalah pakaian yang menutupi dada, yaitu pakaian yang dibuat dari gatal-gatal, dipakai membuat kulit gatal. Ini siksaan bagi orang yang wanita yang meratapi
orang yang mati ya. Tapi 4 perkara ini yang dilarang oleh Nabi SAW yang merupakan kebiasaan jahiliyah. Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab. Sombong dengan nenek moyang, seperti mengatakan saya anak fulan, saya keturunan ini, saya keturunan ini. Nenek moyang kita dulu begini, nenek moyang kita dulu kakek saya begini. Ini namanya al-fakhru bil ahsab. Ini dilarang ya. Dan ini kebiasaan orang jahiliyah. Allah sebutkan ketika mereka habis haji, mereka nyebut nenek moyang, mereka habis melempar jamarat, selesai semua di Mina, mereka bangga, oh nenek moyang kita begini, bangga-banggaan. Makanya Allah mengatakan fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian selesai dari haji, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian, atau lebih hendaknya kalian lebih banyak mengingat Allah daripada mengagungkan nenek moyang kalian. Karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka suka banggakan nenek moyang mereka. Sering disebut-sebut nenek saya, moyang saya, kakek saya, buyut saya keturunan ini, saya ningrat, saya raden, macam-macam, bangga-bangga terus. Itu kebiasaan jahiliyah. Maka Allah bilang, berzikirlah kepada Allah lebih banyak daripada kau zikir nenek moyang. Kenapa dilarang? Ya, karena hal ini pertama, ketika kau membanggakan nenek moyang bukan kamu. Kamu sebut nenek moyang kamu banggakan tidak pada tempatnya. Kamu banggakan sesuatu yang bukan kamu. Bapak saya itu bapak kamu, bukan kamu. Kalau kamu hebat, ya kamu yang hebat, bukan bapakmu. Ya percuma bapakmu hebat, ternyata kau tidak hebat. Ini pertama ya. Artinya, ngapain, apa faedahnya? Yang kedua, al-fakhru bil ahsab, membanggakan nenek moyang ini, mengakibatkan merendahkan yang lain. Ini yang berbahaya. Mengakibatkan merendahkan yang lain. Akhirnya apa? Muncullah saling jengkel, saling bermusuhan. Ya. Namanya ketika satu suku misalnya bangga-bangga nenek moyangnya, yang satu dengarkan dia jengkel, sombong banget. Akhirnya terjadi dhaghina, kejengkelan, saling bermusuhan, hasad, dengki, permusuhan dan yang lainnya. Tidak boleh. Semua yang mengantarkan kepada permusuhan tidak boleh. Jadi ini dilarang. Yang kedua, dan itu perkara jahiliyah, membanggakan nenek moyang sehingga menimbulkan efek-efek negatif yang banyak. Yang berikutnya at-ta'nu fil ansab. Mencela nasab. Mencela nasab ini ada dua model larangan. Yang pertama adalah menuduh seorang nasabnya tidak benar. Misalnya kamu bukan anaknya ini, kamu bukan dari suku ini, kamu anak zina, kamu ya ini enggak boleh. Kita enggak boleh nuduh orang nasabnya kamu nasabmu palsu, enggak boleh. Itu namanya mencela nasab seseorang. Kamu bukan anak bapakmu, enggak boleh. Kalau kamu punya dalil, boleh. Kalau enggak, maka enggak boleh. Jangan meragukan nasab orang, enggak boleh. Dia ngaku dia keturunan ini, biarin aja. Kecuali kalau di balik pengakuan itu dia mau ngambil uang warisan, ya itu harus dicek. Kalau enggak, urusin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa besar adalah mengaku-ngaku keturunan seseorang. Mengaku saya keturunan ini, saya keturunan Raden ini, saya keturunan. Padahal bukan, dosa besar. Kalau dia tahu bukan, itu dosa besar. Dan kita tidak usah, biarin aja dia mengaku-ngaku, enggak ada masalah. Kecuali kalau di balik pengakuannya ada kelaziman harus kasih dia warisan atau mengangkat dia sebagai pejabat misalnya, ya ini baru harus diperiksa. Kalau enggak, biarin aja. Ya. Yang kedua, atau anfil ansab, maksudnya mencela nasab orang. Kamu suku apa itu? Suku Parah, itu mencela nasab orang. Suku apa seperti itu? Biasa suku kayak gini. Kabilah ini merendahkan. Ini enggak boleh. Rasis, enggak boleh. Ta'an fil nasab itu maksudnya rasis. Rasisme. Makanya Rasulullah SAW ketika di Mina, di hari-hari tasyrik, Rasulullah SAW berkhutbah, ya ayuhan nas, ala inna rabbakum wahid. Rasulullah ingatkan, wahai manusia kalian, sungguhnya Rabb kalian satu. Wa inna abakum wahid, dan sungguhnya ayah kalian atau nenek moyang kalian satu, yaitu Adam alaihissalam. Tuhan kalian Allah, nenek moyang kalian Adam. Ala la fadla di Arabin ala ajami. Ketahuilah tidak ada kemuliaan orang Arab di atas orang non-Arab. Wala li ajamin ala Arabi, dan tidak ada keistimewaan orang non-Arab di atas orang Arab. Wala ahmar ala aswad, dan tidak ada keistimewaan orang berkulit putih di atas orang berkulit hitam. Wala aswad ala ahmar, dan tidak ada keistimewaan orang berkulit hitam di atas orang berkulit putih illa bitaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Aballaqtu
wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Qalu ballagha Rasulullah. Mereka bilang, sudah ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Ini tidak boleh rasis, tidak boleh merendahkan nasab orang lain. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia sekalian, kami ciptakan kalian dari laki dan wanita dan kalian menjadikan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa, bukan saling merendahkan. Tetapi agar saling mengenal, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ya akhi, ya ikhwan, ya ukhti, ya akhwat. Semua suku pasti ada yang buruk, semua suku. Suku apapun. Enggak ada suku semuanya baik semua. Enggak ada suku orang semuanya buruk semua, enggak ada. Pasti ada baik, ada buruknya. Maka tidak perlu kita mencela suku tersebut. Dasar suku ini, di antara suku tersebut ada orang yang soleh. Di antara suku tersebut ada yang sudah ngaji. Tidak boleh kita mencela nasab. Kalau ada seorang salah, ya orang itu disalahkan. Jangan disalahkan sukunya. Jangan disalahkan apa sukunya. Itu namanya rasis. Tidak boleh. Dan ini bangga-banggaan terhadap nenek moyang, terhadap suku, merasa tinggi, merendahkan ini sampai sekarang masih ada. Kata Nabi, min amril jahiliyah la yatrukunahu. Perkara jahiliyah yang mereka tidak tinggalkan. Bangga, oh saya keturunan ini, saya kabilah ini, saya bin ini, saya ini. Bahkan di antara mereka ada yang nasab-nasab. Oh, marga ini lebih tinggi martabatnya daripada marga yang lain, seperti kasta-kasta. Kastanya lebih tinggi. Ini aneh. Ini terjadi sampai sekarang masih ada. Qala al-istisqa bil anwa. Di antara yang tidak ditinggalkan oleh sebagian orang adalah meminta hujan melalui bintang-bintang, ya. Al-istisqa bin nujum, yaitu meyakini bahwasanya hujan, ya, ada dua. Kalau meyakini hujan tersebut diturunkan oleh bintang-bintang, maka ini syirik akbar. Berarti ada yang mengatur alam semesta selain Allah, itu bintang-bintang menurunkan langsung. Ini tidak boleh. Tapi kalau meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut sebab turunnya hujan, ini syirik kecil. Ini tidak boleh juga. Karena bintang-bintang tersebut tidak ada kaitannya dengan hujan. Mereka bisa saja hujan tatkala muncul bintang tersebut. Tetapi bintang ini bukan sebab. Dia hanya tanda seperti musim panas, musim dingin. Bukan sebab. Bukan sebab, ya. Ya, bukan sebab, ya. Ya, jadi tidak boleh mengkaitkan hujan dengan bintang. Sebagaimana dalam hadis, ya, sebagian orang-orang jahiliyah kalau turun hujan mereka berkata mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita diguyur hujan gara-gara dengan sebab bintang ini bintang itu. Maka Rasulullah SAW larang. Rasulullah menyampaikan satu hadis ketika habis salat subuh aqbal 'alan nas. Rasulullah SAW habis salat subuh, biasa sunnah Nabi balik menghadap jamaah. Kemudian Rasulullah berkata, "Hal tadruna madza qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa Rasulullah alam. Kata para sahabat, kami tidak tahu, Allah Rasulnya mengetahui. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun wa kafir. Ada hamba-hambaku yang mukmin yang kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah. Adapun yang berkata ketika turun hujan, kami diberi hujan karena karunia Allah dan rahmat Allah. Fadzalika mu'minun bi kafiran bil kaukab. Maka itulah orang yang beriman kepadaku dan kafir kepada bintang. Wa amma man qala bi nau'i kadza wa kadza. Adapun yang mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini bintang itu, fadzalika kafirun bi, itu orang kafir kepadaku, mu'minun bil kaukab. Itu bil kaukab dan dia beriman kepada bil kaukab dengan bintang. Jadi sebab turunnya hujan bukan karena bintang-bintang, tapi Allah yang menurunkan hujan, ya, di antaranya dengan misalnya dengan sebab istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disunahkan bagi orang yang kalau musim kemarau untuk beristighfar dengan dalam salat istisqa, salat minta hujan agar Allah turunkan hujan. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi Nuh, "Fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat, yang deras bagi kalian. Yang keempat, niyaha, an-na'iha. Niyaha adalah meratapi. Bukan kalau orang meninggal, nangis biasa. Tapi meratapi, marah-marah, jambak-jambak rambut, mukul sana, mukul sini. Ini menunjukkan dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau sebagian penganut agama lain itu dibanggakan, meratapi di depan mayat, teriak-teriak. Dalam Islam enggak boleh. Kalau sekedar nangis tapi kata-katanya itu enggak ada masalah. Nabi SAW ketika putranya Ibrahim meninggal, Nabi berkata, "Innal aina latadma
Ya, wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi, mata mengalirkan air mata, hati bersedih. Namun kami tidak mengucapkan perkataan kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah, yang meridhokan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami dengan kepergianmu bersedih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Adapun jambak rambut, banting sana, robek-robek baju, ini semua adalah perbuatan jahiliyah. Kita tanya sama orang seperti itu, kamu begitu terus apakah mayat hidup lagi? Jawabannya tidak ada faedahnya. Terus kamu begitu, kamu marah sama siapa? Coba tanya, kamu begitu-gitu lagi marah sama siapa? Oh enggak, lagi marah sama siapa? Tidak terima atas keputusan siapa? Kamu sedang tidak terima atas putusan Rabbul Alamin yang lebih tahu tentang maslahat mayat tersebut. Kamu protes. Makanya ini dosa besar, protes terhadap takdir Allah. Ibaratnya kalau ada penguasa memutuskan keputusan kemudian orang ini teriak demo, ini penguasanya marah lah. Ini Allah yang maha hakim, yang maha bijak, yang tahu yang terbaik bagi apa hamba-hambanya. Kemudian dia mewafatkan, kemudian dia ngamuk-ngamuk, teriak-teriak. Ini dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa besar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-naihatu illam tabtub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang tidak bertobat dari niyaha sebelum dia meninggal, maka dibangkitkan hari kiamat, kemudian disiksa dengan sirbalun min qatiran, baju yang terbuat dari tembaga atau perak yang dicairkan, berarti ribuan derajat. Kemudian ditempelkan, tapi dengan kekuasaan Allah bisa jadi baju. Perak yang atau tembaga yang an-nuhas al-muzab, yaitu tembaga yang cair itu sangat panas, tapi bisa dijadikan baju. Kemudian wadir'un min jarab, dipakaikan baju yang buat gatal-gatal di dadanya. Ini biasanya perempuan, an-naih, makanya Rasulullah menyebutkan perempuan. Karena laki-laki biasanya tegar, kalau perempuan tidak kuat. Ya, maka ini kebiasaan jahiliyah yang belum hilang sampai sekarang. Taib, di antara perkara jahiliyah, al-masalah hadiyah wa tis'un, ya, perkara ke-91, anna ajalla fadailihim al-baghyu, yaitu yang perkara yang paling dibangga-banggakan ya adalah berbuat zalim. Kemudian selanjutnya yang ke-92, permasalahan 92, anna ajalla fadailahum ajalla fadailihim al-fakhru. Yang pertama anna ajalla fadailihim al-baghyu. Yang pertama yang perkara yang paling mereka banggakan adalah berbuat zalim. Fa dzakarallahu fihi ma dzakar, maka Allah menyebutkan apa yang Allah sebutkan. Perkara ke-92 anna ajalla fadailihim al-fakhru. Perkara yang paling mereka banggakan adalah kesombongan. Walau bihaqqin fanuhiya anhu. Maka meskipun apa yang disebutkan disombongkan itu benar, tetap aja dilarang. Ya. Jadi orang-orang musyrikin dahulu, mereka sering bangga-banggakan. Yang mereka banggakan terkadang kezaliman. Oh, saya dulu begini, kakek saya dulu yang bunuh ini, kakek saya yang lawan kabilah sana. Yang dibanggakan bukan kebaikan, ternyata yang mereka banggakan terkadang merupakan kezaliman. Maka Allah larang dari berbuat zalim. Firman Allah, "Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batana wal itsmal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah, katakanlah sesungguhnya Rabbku mengharamkan perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, mengharamkan dosa, mengharamkan al-baghyu, berbuat zalim. Ya. Sebagian orang bangga, oh nenek moyang saya dulu, kakek kita yang habisin kabilah sana. Jadi dia banggakan kezaliman. Ya, sebagian orang bangga dengan kezaliman. Dan ini adalah bangga-banggaan yang paling buruk, berbangga dengan kezaliman. Sama seperti sebagian orang zaman sekarang bangga dengan maksiat yang dilakukan. Oh, saya sudah zina dengan sekian wanita, saya sudah minum khamar dengan berbagai macam modelnya. Oh, saya sudah tato ini, tato anu, bangga dengan maksiat. Saya berhasil nipu dia, saya berhasil ini, subhanallah, ini bangga dengan maksiat. Sama bangga dengan kezaliman. Orang jahiliyah dulu bangga dengan kezaliman yang dia lakukan. Padahal kalau semakin zalim, siksanya semakin besar. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyaddan nasi adzaban asyadduhum adzaban fid dunya." Orang yang paling besar siksaannya pada hari kiamat, yang ketika di dunia dia paling suka menyiksa orang, yang paling berat siksaan dia kepada orang. Di dunia dia sangat sadis, di akhirat dia lebih dahsyat lagi disiksa oleh Allah. Semakin dia sadis, semakin
disiksa lebih sadis lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang berikutnya yang masalah ke-92, anna ajalla fadailim al-fakhr walau bihaq. Di antara kebiasaan tradisi jahiliyah berbangga-bangga dengan al-fakhru dengan itu bangga-banggaan. Di antara keutamaan mereka yang paling mulia bangga-banggaan. Meskipun yang dibanggakan itu benar. Itu pun tidak boleh. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Kita tidak boleh disuruh, tidak boleh sombong. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Allah mewahyukan kepadaku untuk tawadhu. Supaya kenapa suruh tawadhu? Kenapa kita disuruh tawadhu? Hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Hendaknya tawadhu, jangan sombong. Supaya tidak menzalimi satu dengan yang lainnya, supaya tidak bangga-banggakan satu dengan yang lainnya. Kita tidak boleh bangga-banggakan meskipun perkara baik. Jangan kita bangga-banggakan. Oh, saya yang ini, saya yang bangga. Tidak perlu. Dan ini bahkan dalam masalah dakwah pun tidak boleh. Oh, saya yang juara satu ini, saya yang menang ini, saya yang hafalan saya yang paling banyak, saya yang paling berhasil berdakwah di sana, ini semua adalah tidak diperbolehkan. Saya yang paling banyak menyumbang masjid, ngapain seperti ini? Kamu membanggakan sesuatu yang itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu berhasil bisa bersedekah, berhasil bangun masjid, kamu bisa berhasil berdakwah, kamu bisa berhasil menulis banyak buku, itu semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau banggakan dirimu. Banggakan di hadapan orang, sementara itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu harus berkata, paling kamu berkata untuk tahadduts bin nikmah, menyebutkan tentang kenikmatan sebagai bentuk syukur, mengatakan alhamdulillah di antara nikmat yang Allah berikan kepada aku, Allah mudahkan aku begini. Tapi ngomong bukan dalam bentuk pamer dan bangga. Kalau ngomongnya dalam bentuk pamer dan bangga itu dilarang, itulah al-fakhr, bangga-bangga tidak boleh. Hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Jangan sampai seorang pamer dan bangga-bangga satu di atas yang lainnya. Karena sebagian orang bangga, saya yang telah membela sunnah, saya yang telah membantah ahlul bid'ah, saya yang telah ini, saya yang telah ngajari mereka, saya jadi perintis dakwah, tidak perlu begitulah, tidak perlu. Itu semua karunia Allah. Apa yang kamu banggakan? Bukan diri yang kamu banggakan itu nikmat dari Allah. Ngapain kaitannya dengan kamu? Kalau Allah cabut semua, kau tidak bisa apa-apa. Sungguhnya nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan untuk kita bangga-banggakan, bukan kita pamer-pamer, bukan sombong-sombongan, tapi untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana para salaf dahulu mereka menyembunyikan amal saleh mereka. Mereka tidak mau cerita, ini malah dibangga-banggakan. Saya sudah ke sana, saya sudah ke sini, ya. Ini semua adalah bentuk tradisi jahiliyah. Wallahu alam bisawab. Demikian saja apa yang saya sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.